Orasi ilmiah dalam rangka wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto yang ke-29 akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nursyam MSI. Beliau adalah Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan beliau termasuk pendiri Nursyam Center Surabaya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para masyayikh, yang saya hormati pimpinan NU Kota Mojokerto beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspita Sari beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Ketua STIT Raden Wijaya, Pak Hasan, dan segenap jajarannya, yang saya hormati pimpinan Kopertais Wilayah 4 Surabaya, yang saya hormati pejabat Kementerian Agama yang mungkin ada yang hadir, yang saya hormati para pejabat sipil maupun militer, yang sangat berbahagia para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, yang saya hormati, yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati, dan yang tidak saya lupakan adalah grup paduan musik ini. Biasanya seringkali lupa ya. Padahal nyanyi mulai dari tadi pagi ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tentu pertama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menandai satu era dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh diinginkan oleh kita semua. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Wali Kota, bahwa salah satu di antara poin ke depan dari Kota Mojokerto adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Dan kalau kita bicara mengenai SDM, maka salah satu di antara pilar pentingnya adalah berapa lama orang Kota Mojokerto sekolah. Dan kita bersyukur pada hari ini kita telah menghadirkan sosok sarjana strata 1 program studi ilmu tarbiyah dan kependidikan, dan ini adalah salah satu di antara sumbangsih dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyak ke depan mereka-mereka yang bisa diwisuda, maka itu sebagai bukti bahwa kita terlibat di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia itu. Para wisudawan yang saya banggakan, Anda hari ini sudah selesai atau menyelesaikan program pendidikan Anda, dan ini menandai satu era baru bahwa saudara akan mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk real,
Apakah dalam bentuk pekerjaan, kerja sebagai guru atau yang lain-lain. Itu tergantung kita. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan yang belum bisa bekerja, mudah-mudahan setelah diwisuda bisa bekerja. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang belum bekerja bisa menciptakan kerja baru. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang belum punya suami atau istri segera memperolehnya. Ya, ini penting. Aminnya yang ketiga ini pasti keras. Ya. Karena ada sahabat kita juga di sini yang masih lajang, jadi makanya aminnya pasti keras. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di belakang saya ini ada 4 bendera. Ada 4 bendera. Ini adalah bendera-bendera sakral. Ya, nah, ini adalah bendera-bendera yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Ada bendera merah putih, lambang negara kita. Oleh karena itu maka sebagai bangsa Indonesia, maka lambang ini begitu penting. Saya pernah datang ke Vatikan sekian tahun yang lalu. Saya datang ke pusat masjid terbesar di Vatikan. Di dalam ruang pertemuan yang sangat bagus, kira-kira seperti ini ruangannya, maka ada 3 lambang. Satu adalah lambang Uni Eropa. Yang kedua adalah lambang negara Roma, Italia. Kemudian yang ketiga adalah lambang organisasi. Ketika saya tanya, kenapa Pak Ketua ya menampilkan 3 lambang ini? Ini di ruang pertemuan masjid. Jadi masjidnya itu ada ruang pertemuan besar, kira-kira seperti ini, ya. Karena banyak masjid-masjid di luar negeri itu yang punya aula-aula seperti ini. Maka dia nyatakan bahwa saya adalah bagian dari Uni Eropa. Karena Italia adalah bagian dari Uni Eropa, maka lambang bendera Uni Eropa itu ditaruh di situ. Lalu kenapa ada bendera Italia di masjid ini? Di aula masjid ini? Karena kami adalah orang Italia. Meskipun kami kaum imigran, kami datang dari Timur Tengah, tapi sekarang kami telah menjadi warga negara Italia. Maka wajib bagi saya untuk menempatkan bendera Italia itu di masjid ini, di aula masjid ini. Lalu saya harus menempatkan bendera organisasi kami karena disinilah kami mengabdi. Maka bendera ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi warna merah putih itu penting bagi kita. Dalam rangka apa? Bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Kita lahir di sini. Kita makan, minum, mandi, tidur, bahkan sampai mati. Kemudian kita ditanam di negeri ini. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa kami tidak menghargai bendera merah putih, itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar. Orang yang semacam ini saya rasa adalah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dia telah dilahirkan di Indonesia, negara yang sangat luar biasa seperti ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadilah Anda orang yang menghargai bendera merah putih ini, karena penghargaan Anda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya mengapresiasi kiai-kiai pedesaan, bukan kiai kota, yang menyatakan bahwa NKRI harga mati, dan itu NU. Itu NU. Yang teriak-teriak NKRI harga mati, itu adalah orang-orang NU. Kiai-kiai kita, ini luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah kita meremehkan terhadap warna merah putih yang kita pajang di depan ini, karena itu adalah lambang negara kita, sekaligus penghargaan kita bahwa kita dilahirkan di negeri ini, negara yang bernama
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera NU. Ya, ada bendera NU. Kenapa ada bendera NU? Inilah rumah kita, rumah besar kita. Rumah besar kita, rumah di mana kita melakukan pengabdian pada level apapun. Apakah pada level struktural maupun pada level kultural. Ini adalah rumah kita. Oleh karena itu, kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan duniawi kita ini, mari kita kembali kepada Nahdlatul Ulama ini. Ini adalah rumah kita. Kalau ada perbedaan kepentingan, dan hidup ini memang perbedaan. Kita jangan pernah takut dengan perbedaan, kita jangan pernah takut dengan pertentangan, tetapi sekali lagi ada ikatan primordial di atas kita yang harus mempersatukan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nahdlatul Ulama yang selama ini kita telah mengabdi di dalamnya, baik pengabdian kita secara struktural karena kita jadi pengurus Nahdlatul Ulama, atau kita mengabdi secara kultural karena kita lahir, dibesarkan menjadi orang, baik langsung maupun tidak langsung, adalah karena Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kalau ada pertentangan kepentingan, ada benturan kepentingan, atau apapun yang terjadi, maka kita kembali kepada rumah besar kita. Rumah besar kita adalah Nahdlatul Ulama. Ibaratnya bahwa di rumah besar itu ada kamar-kamarnya. Kita masuk dari pintu yang sama, kita berada di kamar yang berbeda, karena kepentingan-kepentingan kita. Tapi begitu kita keluar, kita adalah satu warga Nahdlatul Ulama. Kalau bisa seperti ini, insya Allah saya yakin bahwa tidak ada pertentangan yang kemudian berlanjut kemana-mana, karena kita tetap berada dalam rumah ini. Kita rumah yang di dalamnya ada gerakan tahlilannya, ada yasinannya, ada sholat jamaahnya, yang kita ketemu di situ. Dan kalau kita ketemu di situ, maka kita berada kembali dalam rumah yang besar seperti ini. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini orang Mojokerto. Ya, karena istri saya orang Mojokerto. Maka ketika saya diundang oleh Pak Hasan ini, saya merasa pulang ke rumah saya. Apalagi STIT Raden Wijaya ini, saya rasanya ikut memiliki. Karena perguruan tinggi ini menjadi agak berkembang pada saat saya menjadi sekretaris Kopertais wilayah 4. Saya tahu persis perkembangannya. Saya tahu persis bagaimana perguruan tinggi ini berkembang merangkak. Oleh karena itu, maka marilah kembali kita kepada satu visi, satu misi kita, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita berkhidmat di dalam kerangka untuk mengembangkan pendidikan ini di dalam wadah yang kita namakan dengan NU ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian, melalui satu wadah rumah besar bersama NU ini, mudah-mudahan pendidikan tinggi kita ini menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan tidak hanya 68 orang yang diwisuda seperti pagi hari ini, tetapi bisa 200, 300, 400. Karena apa? Karena kita solid. Saya selalu menyatakan di banyak kesempatan, kita ngatur organisasi itu dengan 5K saja. Tidak usah 6K, 5K saja. 5K saja. Ya. K pertama adalah kerja keras. Jadi semua orang yang ada di dalam satu lembaga, termasuk institusi pendidikan tinggi semacam ini, harus semuanya kerja keras. Yang kedua adalah kerja cerdas. Jadi tidak pakai otot, tetapi pakai pemikiran, ya, pakai kemampuan intelijensi yang kita punyai. Kita punya yang namanya adalah rasional intelijen. Kita gunakan secara optimal tentang kemampuan intelijensi rasional kita.
kita gunakan seoptimal mungkin emosional intelijen kita. Merasa memiliki, meyakini, membenarkan, memiliki, semua itu adalah yang kita sebut sebagai emosional intelijen. Dan kemudian ada social intelijen. Oh, ini milik kita bersama. Karena milik kita bersama, ayo kita atur bersama-sama. Kemudian juga dengan spiritual intelligence. Insya Allah NO itu adalah tempatnya spiritual intelligence. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa dengan kemampuan yang semacam itu, maka K yang kedua, ya, kerja cerdas itu menjadi penting. K yang ketiga adalah kerja ikhlas. Ikhlas. Ya, kalau siapapun yang jadi pimpinan kita dukung. Ya. Karena kita ikhlas demi kemajuan lembaga. Nggak ada yang lain. Itu yang paling penting. Kerja ikhlas. Jangan bekerja seikhlasnya. Nah, ini nggak bagus ini kalau bekerja seikhlasnya. Kita bekerja yang ikhlas. Kemudian yang yang keempat, kerja solid. Solid, Pak. Solid, semuanya solid. Ya, tadi ada BPP, NO. Solid bekerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi. Solid bekerja sama dengan dosen. Yang ujung-ujungnya nanti adalah kualitas mahasiswa akan menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir adalah K yang terakhir, yang kelima adalah kerjasama. Zaman sekarang ini zaman kolaborasi, Pak. Ya, zaman kolaborasi. Jadi artinya apa? Bahwa yang paling penting adalah kolaborasi. Enggak ada orang yang hebat sendirian. Di era tadi oleh Bu Wali dinyatakan sebagai era revolusi industri 4.0. Enggak ada orang hebat sendiri. Orang hebat itu karena kolaborasinya dengan orang lain. Tidak ada. Oleh karena itu maka mari kolaborasi. Ada namanya Nujek. Nujek ini baru, Pak. Ya, tidak terlalu baru lah. Nujek itu bukan NO Jack. Ya. Saya dulu mikirnya Nujek itu NO Jack. Ternyata itu Nusantara Jack. Ya, itu maunya sih menyaingi kayak Gojek, kayak Grab, kayak yang begitu-begitulah itu. Tapi dan ini anak-anak muda 5 orang saja, Pak, bekerja sama. Ada anak NU, ada anak Muhammadiyah, ada yang KNU, Muhammadiyah. Ya, mereka bekerja sama dan kemudian mengembangkan satu transportasi, moda transportasi ini yang namanya Nujek itu. Tetapi yang hebat apa? Bahwa salah satu di antara yang memperoleh manfaat dari Nujek ini adalah Ansor. Nah, ini kan hebat ini. Nah, ini. Jadi makanya kolaborasi. Anak-anak harus kolaborasi karena kita berada di era yang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan bahan paparan. Ya, paparan saya adalah guru profesional, guru masa depan. Tetapi saya tidak akan bacakan ini, karena tentu terkait dengan waktu. Ya. Tapi yang pertama begini, kita sebagai lembaga pendidikan, para guru, para dosen itu patut bersyukur. Karena apa? Karena kita punya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena dengan undang-undang ini maka ada kesetaraan. Ini yang paling penting, ada kesetaraan. Ada kesetaraan antara sekolah dengan madrasah. Ada kesetaraan antara lembaga pendidikan tinggi kita, setara. Ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, maka kalau kita baca di dalam undang-undang itu maka SD_MI setara. Di dalam undang-undang sebelumnya tidak ada kesetaraan itu. SMP_MTS. Kemudian lalu Madrasah Aliyah _SMK _Madrasah Aliyah. Enggak ada perbedaan. Dan dengan tidak ada perbedaan itu maka secara psikologis
guru maupun siswa merasa menjadi yang sejajar. Lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud tidak ada bedanya secara struktural maupun secara fungsional. Dilihat dari sisi jenjang maupun dilihat dari sisi jenisnya. Jenisnya mungkin bisa berbeda, tapi jenjangnya tidak berbeda. Ini saya rasa adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi Indonesia ini menurut saya sudah pada jalur yang benar. Yang sering saya nyatakan bahwa di Indonesia itu satu sistem banyak atap dalam dunia pendidikannya. Satu sistem banyak atap. Sistemnya adalah sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu. Tetapi atapnya banyak. Ada atap Kemendikbud, ada atap Kementerian Agama, ada Kementerian Keuangan, masing-masing punya lembaga pendidikan, tapi tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya dalam penjenjangan pendidikan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi saya lihat bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Mudah-mudahan tidak ada keinginan dari kawan-kawan di DPR untuk melakukan revisi undang-undang ini. Karena undang-undang ini bagi kami, bagi kita semua adalah undang-undang yang sangat bagus terkait dengan kesetaraan penjenjangan pendidikan itu. Nah dengan ini maka secara psikologis kita nggak minder. Saya yang alumni IAIN tidak minder dengan mereka yang alumni dari UNER. Mereka yang lulusan madrasah aliyah tidak minder dengan mereka yang lulusan SMA. Tidak minder secara psikologis. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah kemudian yang kedua Bapak-Ibu sekalian. Kita punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini juga yang memungkinkan secara sosial guru-guru kita menjadi tidak berbeda dengan guru-guru, dengan dosen-dosen di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Karena apa? Karena undang-undang ini memberikan peluang bagi kita semua, bagi para guru dan juga adik-adik sekalian ini untuk menjadi yang disebut sebagai guru profesional. Ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kita bersyukur. Dan dengan undang-undang ini maka setidak-tidaknya guru menjadi lebih sejahtera. Sekurang-kurangnya para guru menjadi cukup untuk kehidupan keluarganya dalam kadar kecukupan yang relevan dengan kemampuan kita. Jangan ngukur dengan yang lain-lain, sebab kalau kita membuat ukuran yang berbeda, yang lebih tinggi ya tentu tidak. Tetapi ukuran kita adalah bahwa secara fungsional dan struktural bahwa kita tidak berbeda posisi status guru itu selama yang bersangkutan sudah memperoleh jenjang atau pangkat atau jabatan atau status yang disebut sebagai guru profesional. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, sekali lagi bahwa melalui undang-undang ini maka kesejahteraan guru menjadi lebih bagus. Hanya yang masih perlu dipertanyakan adalah ketika ini lalu masuk ke daerah. Karena masih ada banyak daerah yang kemudian membedakan. Ini yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Bu Wali Kota, Bu Ika Puspitasari tadi, kemudian juga tidak melakukan pembedaan terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu sekalian, yang sekolah dimanapun itu adalah warga negara Indonesia. Yang sekolah di madrasah, yang sekolah di sekolah-sekolah umum adalah mereka-mereka anak negeri ini. Nah ini yang saya rasa mungkin perlu negosiasi yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan dalam kerangka untuk membangun kebijakan yang serasi, seimbang dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa salah satu di antara
jalur yang benar yang sudah diambil oleh pemerintah itu adalah dengan terbitnya undang-undang semacam ini. Dan satu tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Misalnya berdasarkan data dari Global Education Monitoring atau GEM, bahwa pendidikan Indonesia berada pada peringkat 10 dari 14 negara dari negara berkembang survei tahun 2016. Sedangkan kualitas guru berada pada ranking 14 dari 14 negara berkembang. Ini perhatian bagi kita semua. Pemerintah sudah memiliki program sertifikasi guru dan sebagainya, maka yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana peningkatan kualitas guru. Kemudian yang nanti akhirnya berimbas kepada peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan survei dari Political and Economic Research and Consultant atau PERC, ya, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 12 dari 12 negara yang disurvei di Asia. Ini yang jadi perhatian kita. Bahwa pendidikan kita ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh PERC, ya, kita berada di di tempat yang paling terakhir dari 12 negara yang disurvei di Asia. Kita peringkatnya 12. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi juga kita mesti harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita itu. Kemudian lalu survei dari The World Economic Forum Swedia, ya, kita berada pada ranking 37 dari 57 negara dalam bidang daya saing. Ya, jadi kita perlu peningkatan daya saing pendidikan kita ini. Nah, mengapa kita rendah? Berdasarkan beberapa catatan, karena kurangnya pemerataan pendidikan. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, itu kalau pakai pesawat 5 jam. Sama dengan panjangnya perjalanan dari Jakarta ke Guangzhou, sama-sama 5 jam. Betapa jauhnya. Pendidikan di Indonesia Barat, saya rasa termasuk di Mojokerto ini, tentu sudah sangat tinggi, tetapi kita bisa bandingkan dengan bagaimana pendidikan di Indonesia Timur. Karena luasnya wilayah yang semacam ini, maka sangat dimungkinkan terjadinya disparitas pendidikan itu. Ini adalah faktor pertama. Faktor yang kedua adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Jadi ini saya rasa juga menjadi problem kita. Kenapa pendidikan kita rendah? Kemudian kualitas proses belajar mengajar, kualitas guru, kualitas infrastruktur dan lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus menjadi guru yang profesional, karena guru yang profesional adalah guru harapan kita semua. Saudara-saudara ini tentu akan dididik atau sudah dididik menjadi calon-calon guru profesional. Nah, guru profesional adalah guru yang memiliki sertifikat pendidikan dengan menguasai sekurang-kurangnya 4 komponen profesi guru, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. 4 ini harus kita miliki sekurang-kurangnya. Karena Kementerian Agama kemudian menambah beberapa tambahan terkait dengan guru profesional itu. Di antaranya adalah integritas. Ya. Nah, kompetensi pedagogis itu terkait dengan bagaimana penguasaan terhadap metode, media, dan isi pembelajaran. Penguasaan terhadap kurikulum dan seterusnya. Yang ini saya rasa menjadi sangat penting bagi seorang guru. Kurikulum itu adalah dokumen dinamis, ya, yang kemudian menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka untuk melakukan pembelajaran. Kemudian lalu ada kompetensi profesi,
kompetensi profesional, seorang guru harus profesional. Ya. Jadi dia menguasai tentang seperangkat pemahaman mengenai pendidikan, menguasai seperangkat sikap yang terkait dengan bagaimana memandang pendidikan, dan juga kemudian memiliki keterampilan dalam program pembelajaran. Yang tidak kalah penting adalah penguasaan terhadap kompetensi sosial. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena kita hidup di masyarakat, dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak pernah ada seorang pun yang bisa hidup sendirian, maka kompetensi sosial itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu yang juga tidak kalah penting adalah kompetensi kepribadian. Jadi pribadi kita harus relevan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial di lingkungan kita, kemudian juga nilai-nilai profesi yang seharusnya menjadi pegangan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita menghadapi banyak sekali tantangan. Para guru ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, perubahan sosial yang sangat cepat, mendadak IT, mendadak Zoom, mendadak Google Meet, mendadak Google Classroom yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Karena kita membayangkan bahwa proses pembelajaran itu terjadi secara konvensional, tatap muka, tapi kemudian tiba-tiba berubah karena pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba berubah menjadi semacam ini. Perubahan sosial yang tidak diduga. Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat cepat, dan para guru harus menyesuaikan. Tidak peduli guru muda, guru junior maupun guru senior, maka harus mengikuti perubahan ini. Saya yang termasuk generasi kolonial semacam ini, karena lahir di bawah tahun 60-an, ya harus terlibat di dalam proses perubahan ini. Saya harus tahu bagaimana menggunakan Zoom, saya harus menggunakan Google Classroom, saya harus berdiskusi mahasiswa melalui Google Meet, dan itu harus kita kuasai. Sebab apa? Sebab memang perubahan ini sangat cepat, sangat luar biasa. Jadi kemudian yang terjadi adalah dari pembelajaran konvensional kemudian berubah menjadi pembelajaran berbasis IT. Maka para guru tentu ditantang untuk memahami dunia teknologi informasi ini dalam kerangka mengejar ketertinggalan ini. Bayangkan bahwa orang tua tidak punya internet. Bahkan ada lembaga pendidikan kita yang tidak punya internet. Kita bisa membayangkan selama 2 tahun ini, ya paling enggak setahun sebelum ini, maka kita bisa bayangkan bagaimana pengajaran melalui lembaga ini. Akan terjadi ketertinggalan. Oleh karena itu lalu ada banyak orang yang pesimis bahwa akan terjadi namanya lost generation dalam bidang pendidikan. Generasi yang hilang dalam pendidikan karena perubahan mendadak dari program konvensional ke dalam program berbasis IT yang sangat luar biasa ini. Bisa dibayangkan bahwa sekolah atau madrasah, para pimpinannya, para komite sekolah atau madrasahnya, para gurunya, dan para siswanya harus pontang-panting menyesuaikan dengan situasi yang berubah dengan sangat cepat ini. Makanya kemudian di mana-mana di media sosial kita dapatkan murid-murid yang kemudian harus mencari tempat-tempat tertentu agar dia dapat sinyal. Ya, karena apa? Karena salah satu diantaranya adalah dalam rangka supaya dia bisa mengikuti program pembelajaran berbasis daring ini. Nah, bagaimana menghadapi perubahan? Para guru harus selalu update pengetahuan dan informasi. Ya, jadi para guru tidak boleh mengandalkan dunia masa lalu, tetapi harus selalu update. Jangan yang diupdate itu adalah menikahnya Ricis yang kemarin. Ya, terutama ibu-ibu Sarisa. Ya, ibu-ibu itu mulai jam berapa sampai jam berapa itu nonton yang
Ternyata yang ditonton adalah pernikahan Ricis dengan siapa Mbak namanya yang laki-laki? Taungku siapa namanya? Ya. Yang jelas itu yang doa Yusuf Mansur, yang kasih ceramah Adi Hidayat, ya. Ya. Jadi para guru harus akses informasi Pak. Jadi nggak boleh tidak. Ya, karena STIT ini menyiapkan calon-calon guru, maka juga harus update pengetahuan. Ya, update pengetahuan. Terus menerus memperbaharui pengetahuan kita tentang metodologi pembelajaran, terus menerus mengupdate pengetahuan kita tentang media pembelajaran, terus menerus mengupdate proses pembelajaran, dan yang tidak boleh lupa adalah mengupdate konten pembelajaran. Ya. Institusi pendidikan harus peka dengan perubahan sistem pembelajaran, misalnya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Upayakan agar lembaga pendidikan mengakses aplikasi pendidikan yang dianggap penting dan relevan. Misalnya contoh yang paling sering muncul di televisi adalah aplikasi ruang guru misalnya. Sekolah harus punya. Ya. Atau aplikasi yang lain apapun lah, ya. Tapi sekolah harus punya, madrasah harus punya. Sebab apa? Lewat aplikasi-aplikasi semacam ini, maka pengetahuan guru, pengetahuan siswa bahkan akan terupdate terus-menerus, relevan sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini ada. Komite pendidikan harus memberi support terhadap institusi pendidikan, pimpinan, guru, dan siswa agar mereka bisa mengikuti terhadap perubahan sistem pembelajaran baru yang lebih up to date. Jadi kalau lembaga-lembaga pendidikan punya komite madrasah atau komite sekolah, maka komite madrasah atau komite sekolah harus memberikan dukungan support yang luar biasa. Di tengah kita ada BPPNU, maka BPPNU tentu harus terus-menerus mensupport lembaga-lembaga pendidikan ini. Support tidak harus selalu dalam bentuk materi, tapi support bisa juga dalam bentuk ide, gagasan, pemikiran agar kita maju bersama-sama. Pemerintah juga harus terus menjaga program pendidikan untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Kita bersyukur bahwa program-program pemerintah, Kartu Indonesia Pintar, ya, kemudian ada bantuan operasional sekolah yang sudah dimulai pada eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, diteruskan oleh Pak Jokowi ini, dan program ini terus berlangsung sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan program semacam ini, maka kualitas pendidikan yang kita inginkan akan dapat kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, selamat kepada para wisudawan, selamat kepada STIT Raden Wijaya, selamat mengabdi kepada nusa, bangsa, dan agama. Selamat hidup di tengah masyarakat yang modern. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini dalil yang saya rasa sangat penting bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, khairun nas. Dan khairun nas itu salah satu indikasinya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya punya keyakinan, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang hari ini di wisuda menjadi sarjana strata 1, saya yakin orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Anda telah terpilih, dan untuk menguji apakah keterpilihan Anda itu betul adalah ketika Anda menjadi khairun nas, menjadi anfa'uhum linnas. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.